Oke, bisa kita lihat di sini ada 4 contoh ya. Nah, di sini ada 4 contoh dari penentuan tata nama senyawa alkena. Nah, tapi di sini sebenarnya belum ada ininya ya. Ini sudah saya lingkarin merah. Nah, tapi aslinya ini belum ada. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara menentukan tata nama dari alkena ini. Nah, kita tadi sudah bahas aturan-aturannya, jadi kita tinggal mengaplikasikan aturan tersebut untuk menjawab soal di bawah ini. Nah, jadi aturan yang pertama itu adalah menentukan rantai terpanjang. Nah, jadi rantai terpanjang ini dia harus mengandung ikatan C rangkap 2. Jadi yang disebut dengan rantai itu adalah ikatan C dengan C yang lain, nah berupa rantai, tapi harus mengandung ikatan C rangkap 2 ya. Jadi untuk soal yang A ini, nah jadi yang udah saya garisin merah ini yang disebut dengan rantainya ya. Nah, jadi kita sudah menentukan rantainya. Nah, terus untuk langkah yang kedua yaitu menentukan cabang. Cabang ini adalah selain rantai utama. Selain rantai utama yang terikat pada C rantai utama. Nah, kebetulan untuk di contoh yang A, di sini semua atom C-nya termasuk ke dalam rantai utama. Jadi untuk contoh yang A ini tidak ada cabangnya. Nah, lanjut ke aturan yang nomor 3. Karena tadi dia nggak ada cabang, kita lanjut lagi ke aturan yang nomor 3, yaitu menuliskan nomor pada rantai utama. Penomoran dimulai dari atom karbon paling ujung, di mana ikatan rangkap harus berada pada nomor yang paling kecil. Nah, jadi untuk penomoran ini harus dilakukan dari ujung kanan atau ujung kiri, tergantung dari ikatan rangkap 2-nya. Nah, ikatan rangkap 2-nya harus kita taruh di nomor yang paling kecil. Nah, kalau saya mulai nomornya dari sini, misal saya tulis di nomor 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ikatan rangkapnya ini ada di C nomor 3. Nah, kalau saya mulai dari sini, saya tulis ya 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ikatan rangkapnya ini berada di C nomor 1. Nah, 1 dengan 3 lebih kecilan mana? Pasti kita pilih yang 1 karena lebih kecil 1. Makanya nomornya harus dari sebelah kiri. Oke, di sini udah nomor 1. Ini C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4. Nah, setelah memberikan nomor, lalu lanjut ke tahap berikutnya yaitu menuliskan nama senyawa. Nama senyawa dimulai dari nomor cabang, nama cabang, nomor ikatan rangkap, nama senyawa alkena. Nah, kebetulan di contoh yang ini dia tidak ada cabang, jadi kita lewat nomor cabang tidak ada, nama cabang tidak ada, langsung ke nomor ikatan rangkap. Nah, tadi nomor ikatan rangkap ini adalah tempat di mana ikatan rangkap itu ada di C nomor berapa ya. Nah, untuk contoh yang A ini, ikatan rangkapnya ini ada di C yang nomor 1. Nah, jadi makanya ditulisnya kita tulis 1 di sini. Karena memang dia ada di C nomor 1. Kemudian lanjut nama dari senyawa alkenanya. Nah, kita hitung sekarang di rantai ini ada berapa C-nya? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 atom karbon. Nah, nama senyawa alkenanya itu adalah butena. Gitu ya. Jadi untuk yang A ini nama senyawanya adalah 1 strip butena. Jadi memang harus pakai strip ya dalam aturan IUPAC-nya. Terus yang nomor 2. Nah, kita lanjut lagi sama pengulangan lagi. Kita ulangi lagi langkah yang pertama yang harus kita lakukan dalam menentukan nama, yaitu adalah menentukan rantai terpanjang ya. Rantai terpanjang ini harus mengandung ikatan rangkap 2. Nah, ini udah saya kotakin warna merah. Ini adalah rantai utamanya ya. Jadi langkah pertama sudah kita lakukan. Lanjut ke langkah yang kedua, menentukan cabang. Oke, kebetulan di contoh B juga dia tidak punya cabang karena dia cuma terdiri dari rantai utama aja, sama seperti contoh yang A. Jadi kita skip, lanjut ke nomor yang ketiga. Langkah yang ketiga yaitu menuliskan nomor pada rantai utama. Penomoran dimulai dari atom karbon yang paling ujung, yang mana ikatan rangkapnya harus ada di nomor yang paling kecil. Nah, boleh dilakukan di paling kiri atau di paling kanan, asalkan ikatan rangkapnya berada di nomor paling kecil. Nah, sekarang saya mulai dari sini dulu ya.
Misalnya saya taruh nomornya di sini 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat ikatan rangkapnya ada di mana. Ikatan rangkapnya ternyata ada di C nomor 2, ya. Nah, sekarang kalau saya mulai penomorannya dari sini. 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat ikatan rangkap ada di C nomor 2 juga. Jadi, untuk kasus yang B ini, kamu boleh mulai dari kiri atau dari kanan penomorannya. Karena sama-sama mempunyai nomor yang paling kecil untuk ikatan rangkapnya. Jadi, kamu bisa pilih gitu di nomor, boleh dari paling kiri atau paling kanan, ya itu terserah. Yang penting ikatan rangkapnya harus ada di nomor paling kecil. Nah, tadi dari kiri dan dari kanan ada sama-sama ada di nomor 2. Makanya kita tulis di sini 2. Nah, kemudian nama senyawa alkenanya apa? Kita hitung. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Sama seperti contoh yang atas, kalau ada 4 senyawa ada 4 atom karbon dalam senyawa alkena itu namanya butena. Oke, lanjut yang nomor yang huruf C ya. Yang nomor yang ketiga, contoh yang ketiga, di sini saya punya senyawanya CH3, CH3. Nah, di bawahnya ini ada CH3. Nah, kita tentuin dulu rantai utamanya. Nah, kebetulan di sini saya rantai utamanya saya bikin lurus aja. Nah, ini udah saya garisin kotakin, ini adalah rantai utamanya. Nah, terus kalau misalnya kalian nanya kenapa harus, boleh gak kalau misalnya enggak lurus terus, boleh gak dia belok-belok? Boleh ya. Intinya boleh selama dia memang mengandung ikatan rangkap, ada ikatan rangkapnya di dalamnya. Atau misalnya saya mulai dari sini, saya mau mulai rantainya dari sini, boleh ya. Jadi boleh dari sini, boleh lurus, mau boleh belok, ya itu terserah. Yang penting ada ikatan rangkapnya. Yang penting si garis strip-strip ini nggak boleh putus ya. Jadi ya memang harus, yang namanya rantai dia memang harus ya harus menjadi rantai. Oke, lanjut. Tadi udah menentukan rantai utama, kemudian kita menentukan cabang. Nah, untuk di contoh yang C ini ada atom yang mengikat selain rantai utama. Nah, itu adalah yang mana? Nah, di sini adalah cabang. Kita tentukan di sini adalah cabang karena dia memang selain dari rantai utama. Ya, di situ ada cabang. Sekarang kita sudah menentukan cabangnya. Nah, jadi cabang ini ada nama-namanya ya. Bisa dilihat di yang tadi. Untuk CH3, nah ini cabangnya jenisnya CH3. Kalau CH3 namanya apa? Nama cabangnya itu adalah metil. Nama cabangnya itu adalah metil. Nah, lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu menuliskan nomor pada rantai utama. Nomornya ini dari kiri apa dari kanan? Nah, kita lihat di ikatan rangkapnya ya. Berarti kita mulai dari sini, misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, nomornya dari ujung kiri ya. Oke, sekarang lanjut ke tahap yang keempat, yaitu menuliskan nama senyawa. Nama senyawanya dimulai dari nomor cabang. Si cabang ini adanya di nomor berapa? Nah, cabang ini dia terikat pada C yang ada di nomor 2. Berarti kita tulis di sini 2 strip. Nama cabangnya tadi apa? Metil strip. Nah, nomor ikatan rangkap tadi ada di nomor C nomor berapa? Itu ada di C nomor 2 strip. Kita lihat rantai utamanya ini adalah senyawa alkena. Jadi ada nama rantai utamanya 1, 2, 3, 4. Kan tadi 4, jadi sama namanya itu adalah butena. Jadi untuk contoh yang ketiga ini nama senyawanya adalah 2 metil 2 butena. Oke, lanjut lagi untuk contoh yang terakhir. Nah, jadi kita mulai lagi
menentukan rantai utamanya. Nah, di sini saya udah menentukan rantai utamanya yang lurus ini. Kemudian kita menentukan cabang. Nah, berbeda dengan contoh yang C, di sini cabangnya ada berapa? Yang terikat di rantai utama, di sini cabangnya ada 2, berarti ya 1, 2. Nah, terus nama cabang ini apa? Kita lihat di sini cabangnya CH3 dan CH3, berarti cabang ini namanya metil. Oke, cabangnya namanya metil. Kemudian nomor, kita menuliskan nomor pada rantai utama. Nah, nomornya dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Nah, sudah terlihat ya, harus kita mulai dari kanan. Kenapa dari kanan? Karena ikatan rangkapnya ini berada di nomor yang paling kecil dari sini dulu berarti ya. Oke, berarti di sini mulai nomor 1, 2, 3, 4. Nah, sudah kita tuliskan nomor, lanjut kita ke tuliskan namanya. Kita tuliskan namanya dimulai dari nomor cabang, nama cabang, nomor ikatan rangkap, dan nama senyawa alkenanya. Nomor cabang ini, karena cabangnya ada 2, berarti kita tulis ya, ada di nomor C nomor berapa dan C nomor berapa. Itu ada di nomor C nomor 2 dan C nomor 3, berarti 2,3, karena memang ada 2. Nah, cabangnya di sini itu adalah metil. Nah, coba dilihat tulisan saya yang tadi tentang tata nama alkena, aturan tata nama alkena. Kalau dia ada 2 cabang yang sejenis, itu awalannya kita taruh di ya, jadi strip di depannya. Kalau misalnya si CH3-nya ini ada 3 ya, maka kita tulis depannya tri. Kalau ada 4 tetra. Nah, karena di sini cuma ada 2 dan dia sama, nah itu kita tulisnya di. Tapi kalau misalnya di sini CH3, di sini C2H5, berarti kan beda tuh CH3 sama C2H5. Nah, makanya nggak usah ditulis di. Tapi karena di sini kan sama CH3 dengan CH3, makanya awalannya kita tulis di. Oke, di apa? Tadi nama cabangnya adalah metil, berarti di metil. Nah, sekarang nomor ikatan rangkapnya ada di nomor berapa? Ada di nomor C yang 1, berarti 1. Nah, terus nama senyawa alkenanya apa? Karena ini ada 4, 1, 2, 3, 4, maka nama senyawa alkenanya adalah butena. Oke, itu dia ya. Jadi itu dia contoh penulisan tata nama senyawa alkena. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung ke saya, atau mungkin nanti mau contoh soal lagi silakan hubungin saya ya. Silakan kalian bisa komen di video ini, atau misalnya bisa komen di Google Classroom. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.